Historia Biografi. Jika mendengar nama Abdul Muiz, mungkin tidak asing di telinga para pembaca novel. Ya, beliau adalah seorang penulis novel Salah Asuhan. Novel inilah yang membuat namanya dikenal. Bahkan novel ini menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Salah Asuhan juga sudah diangkat ke layar lebar. Selain menjadi sastrawan, beliau juga dikenal sebagai wartawan dan politikus. Abdul Muiz juga adalah pahlawan nasional pertama yang dikukuhkan oleh Presiden Soekarno. Untuk mengenal lebih dekat sosok Abdul Muiz, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Abdul Muiz lahir di Sungai Buar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886. Ia adalah putra dari Datuk Tumangguang Sultan Sulaiman, seorang Demang atau kepala daerah pada zaman Hindia Belanda. Seperti halnya orang Minangkabau, Abdul Muiz juga memiliki jiwa petualang yang tinggi. Sejak remaja, ia sudah meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Pulau Jawa. Bahkan masa tuanya dihabiskan di perantauan. Abdul Muiz mengenyam pendidikannya di Europese Lagere School ELS atau Sekolah Dasar Zaman Hindia Belanda. Setelah itu, Abdul melanjutkan sekolahnya di Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia pada tahun 1900 hingga 1902. Namun karena jatuh sakit, Abdul pun tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokterannya di sana. Oleh sebab itu, Abdul Muiz hanya mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sekolah dasar saja. Bekerja pada Belanda. Meskipun Abdul Muiz hanya seorang lulusan sekolah dasar, ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Bahkan bagi orang Belanda, kemampuannya berbahasa Belanda melebihi rata-rata orang Belanda sendiri. Berkat kemampuannya ini, Abdul Muiz pun sempat menjajaki beberapa pekerjaan sebagai berikut. 1. Clerk atau pekerja kantoran. Begitu Abdul keluar dari Stovia, ia diangkat oleh Mr. Abendanon, direktur pendidikan, untuk menjadi clerk atau pekerja kantoran. Waktu itu Abdul Muiz menjadi orang pribumi pertama yang diangkat menjadi clerk karena bakatnya dalam berbahasa Belanda. Pengangkatan Abdul Muiz ini sebagai clerk ternyata menimbulkan banyak ketidaksukaan bagi pegawai Belanda yang lain. Hal itu kemudian membuat Abdul menjadi tidak betah untuk bekerja, sehingga pada tahun 1905 Abdul pun memutuskan untuk keluar dari Departemen Van Onderwijs en Erediens atau Departemen Pendidikan yang membawahi Stovia setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja, yakni pada tahun 1903 hingga 1905. 2. Surat Kabar Bintang Hindia. Setelah keluar dari clerk, Abdul Muiz sempat menekuni beberapa pekerjaan lain seperti sastra, jurnalistik, dan politik. Pada tahun 1905, ia pun diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia, yakni majalah politik di Bandung. 2 tahun kemudian, yakni 1907, Bintang Hindia dilarang terbit. 3. Bandungsche Afdelingsbank. Abdul Muiz lantas berpindah ke Bandungsche Afdelingsbank sebagai Menteri Lumbung. Ia menjalani pekerjaan tersebut selama 5 tahun sebelum akhirnya diberhentikan dengan hormat karena bentrok dengan kontrolir pada tahun 1912. 4. De Priangerbode. Selanjutnya Abdul Muiz bekerja di De Priangerbode, surat kabar harian Belanda, sebagai seorang kolektor. Hanya dalam waktu 3 bulan, Abdul Muiz diangkat menjadi hoofddecorator atau korektor kepala berkat kemampuannya berbahasa Belanda yang baik. Abdul Muiz terjun ke dunia politik.
Pada tahun 1913, Abdul Muiz keluar dari Deprian Gerbode. Sebagai pemuda yang berjiwa patriot, ia mulai tertarik pada dunia politik dan masuk ke Serikat Islam atau SI bersama dengan mendiang Ahawiknya di Sastra. Ia dipercaya memimpin kaum muda, salah satu surat kabar milik Serikat Islam yang terbit di Bandung. Pada tahun ini atas inisiatif Dr. Cipto Mangunkusumo, Abdul Muiz bersama dengan Wiknya di Sastra dan Suwandi Suryaningrat membentuk Komite Bumiputra untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pada zaman pergerakan, bersama dengan host Cokroaminoto, Abdul Muiz berjuang memimpin Serikat Islam. Pada tahun 1917, ia dipercaya sebagai utusan Serikat Islam ke negeri Belanda untuk memporak-porandakan Komite India Werbar. Di Belanda, dia membicarakan masalah pertahanan bagi Indonesia sehubungan dengan terjadinya Perang Dunia I. Selain itu, ia mempengaruhi tokoh-tokoh besar Belanda agar di Indonesia didirikan sekolah teknik. Beberapa tahun kemudian, di Bandung berdiri Technische Hogeschool atau sekarang Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1918, sekembalinya dari Belanda, Abdul Muiz pindah dan bekerja ke Harian Neraca karena kaum muda telah diambil alih oleh politik ekonomis Cebon, sebuah gerakan politik Belanda di bawah pimpinan Residen Engelenbrek. Pada tahun yang sama, Abdul Muiz menjadi anggota Dewan Volksraad atau Dewan Rakyat Jajahan. Perjuangan Abdul Muiz ternyata tidak berhenti sampai ke situ. Bersama dengan tokoh lainnya, ia terus berjuang menentang penjajah Belanda. Pada tahun 1922, misalnya, ia memimpin anak buahnya yang tergabung dalam PPPB atau Perkumpulan Pegawai Pegadaian Bumiputra, mengadakan pemogokan di Yogyakarta. Setahun kemudian, ia memimpin sebuah gerakan memprotes aturan Landrenteselsel atau Undang-Undang Pengawasan Tanah yang akan diberlakukan oleh Belanda di Sumatera Barat. Protes tersebut berhasil. Landrenteselsel pun urung diberlakukan. Di samping itu, ia juga masih tetap memimpin harian Utusan Melayu dan Perubahan. Melalui kedua surat kabar tersebut, ia terus melancarkan serangan. Mendirikan surat kabar. Oleh pemerintah Belanda, tindakan Abdul Muiz tersebut dianggap dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka pada tahun 1926, Abdul Muiz dikeluarkan dari wilayah luar Jawa dan Madura. Akibatnya selama kurang lebih 13 tahun, yakni pada tahun 1926 hingga 1939, ia tidak boleh meninggalkan Pulau Jawa. Meskipun begitu, tidak berarti Abdul Muiz berhenti berjuang. Ia kemudian mendirikan harian kaum kita di Bandung dan Mimbar Rakyat Garut. Namun kedua surat kabar tersebut tidak lama hidupnya. Di samping berkecimpung di dunia pers, Abdul Muiz tetap aktif di dunia politik. Pada tahun 1926, Serikat Islam mencalonkan dia dan terpilih menjadi anggota Regenshabsraad Garut. 6 tahun kemudian, yakni pada tahun 1932, ia diangkat menjadi Regenshabsraad Kontrauer. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia. Karena sudah merasa tua, pada tahun 1944, Abdul Muiz berhenti bekerja. Namun pada era setelah proklamasi, ia tetap aktif dan ikut bergabung dalam Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Bahkan, ia pernah pula diminta untuk menjadi anggota DPA. Populer karena novel Salah Asuhan. Dengan beragam liku jabatan yang diemban, tetap saja nama Abdul Muiz lebih lekat sebagai sastrawan. Padahal, bakat kepengerangan Abdul Muiz sebenarnya baru terlihat setelah ia bekerja di dunia penerbitan, terutama di harian kaum muda yang dipimpinnya. Dengan menggunakan inisial nama AM, ia menulis banyak hal. Salah satu di antaranya adalah roman Sejarah Surapati. Sebelum diterbitkan sebagai buku, roman tersebut dimuat sebagai cerita bersambung di harian kaum muda.
Sebagai sastrawan, Abdul Muiz memang kurang produktif. Ia hanya menghasilkan 4 buah novel atau roman, di antaranya Surapati, Salah Asuhan, Robert Anak Surapati, dan Pertemuan Jodoh, serta beberapa karya terjemahan. Namun dari karyanya yang sedikit itu, Abdul Muiz tercatat dalam sejarah sastra Indonesia. Karya besarnya adalah novel Salah Asuhan yang dianggap sebagai corak baru penulisan prosa pada saat itu. Jika pada saat itu sebagian besar pengarang selalu menyajikan tema lama, pertentangan kaum muda dengan kaum tua, kawin paksa, dan adat istiadat, Salah Asuhan menampilkan masalah konflik pribadi, dendam, cinta, dan cita-cita. Akhir hayat sang penulis novel Salah Asuhan. Sastrawan, pejuang, dan wartawan ini meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan, Cikutra, Bandung. Ia meninggalkan 2 orang istri dan 13 anak. Tak lama setelah Abdul Muiz meninggal, pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional yang pertama berdasarkan Kepres nomor 218 tahun 1959 tertanggal 30 Agustus 1959. Sejak itulah pemberian gelar pahlawan nasional menjadi tradisi yang dimulai dari Abdul Muiz. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.